Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Muqtadi bin Nabi dari kelas PS 22I Universitas Buana Perjuangan dengan NIM 22416273010265. Di sini untuk memenuhi eh, tugas mata kuliah perkembangan anak yang diampu oleh Ibu Puspa Rahayu Utami Rahman, MPC Psikolog. Di sini saya akan memberikan pemaparan terkait analisis film babies. Oke, mari kita lanjut ya ke pembahasan yaitu terkait analisis film babies. Eh, Film ini berisi tentang dokumenter terkait tentang kehidupan empat orang anak dan empat orang bayi dari empat tempat yang berbeda. Yang pertama adalah ada yang berasal dari Namibia, yaitu berasal dari benua Afrika. Kemudian ada yang dari Mongolia, yang berasal dari Asia. Kemudian yang berasal dari Tokyo, yang berasal dari Asia. Dan juga dari San Francisco, Amerika, benua Amerika. Dan pastinya dari keberagaman empat tempat tersebut pastinya ada perbedaan lingkungan dan kondisi yang berbeda-beda. Misalkan di Namibia itu perkembangannya seperti apa, di Mongolia itu perkembangannya seperti apa, di Tokyo seperti apa, dan di San Francisco itu seperti apa. Mari kita lanjut. Untuk objek ya yang berasal dari Namibia bernama Ponijau. Kemudian dari Mongol itu bernama Bayar, yang berasal dari Tokyo bernama Mari, kemudian dari USA atau San Francisco bernama Hati. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana perkembangan fisik dan refleks bayi dan juga terkait motorik kasar dan motorik halus pada bayi. Apakah ada perbedaan pada setiap negara atau tidak? Jawabannya tentu pasti ada. Akan tetapi mereka memiliki sedikit perbedaan pada setiap negara ya. Kita lanjut. Perkembangan fisik dan refleks bayi, motorik kasar dan halus pada bayi dari beberapa negara. Di sini bisa kita lihat yaitu ada beberapa perkembangan refleks yang berasal dari Namibia, berdasarkan dari identifikasi saya. Yang saya identifikasi di sini ada routing refleks, yaitu gerakan mencari ketika ada rangsangan. Di film itu ada suatu scene di mana ketika sang bayi itu menggerakkan kepalanya. Di sini kan routing refleks itu gerakan mencari ketika ada rangsangan, maka si bayi itu akan menoleh ke arah kepala dia yang ada rangsangan itu. Nah, ketika bayi digendong, kemudian ada rangsangan untuk segera menyusui, maka sang bayi itu segera merotasikan kepalanya, menggerakkan kepalanya menuju sumber rangsangan tersebut. Kalau misalkan pada bayi itu ada rangsangan untuk menyusui, maka akan ada gerakan menuju arah rangsangan tersebut. Kalau di bayi itu ya rangsangan untuk menyusui, maka ia akan mencari arah puting susu ibunya. Seperti itu. Kemudian yang berasal dari Mongolia. Di sini gerakan refleks bayi yang saya temukan adalah Aibling reflex, yaitu menutup dan mengejapkan mata. Ya, seperti ini. Yaitu menutup dan mengejapkan mata. Bisa kita ketahui kalau berdasarkan film yang saya tonton yaitu film Babies, itu mereka tinggal di dataran tinggi ya, dan apa ya, kondisi pencahayaan di dataran tinggi atau di sekitar atas gunung itu mempunyai cerah sinar matahari yang lumayan terik. Jadi sang bayi yang notabene masih kecil itu menggerak-gerakkan matanya untuk menghindari cahaya yang masuk, sehingga ia mengejapkan matanya seperti aibling ya. Aibling kan artinya apa ya, kejapan mata, seperti itu. Jadi untuk menghindari, untuk mengurangi kurangnya
untuk meminimalisir masuknya cahaya, ya. Jadi sang anak itu dia menyipitkan matanya, sehingga bisa kita ketahui kalau bangsa Mongol, bangsa-bangsa ya yang di daerah sana itu bisa kita lihat ya sipit-sipit gitu. Nah, karena kebiasaan bayi ini sehingga menimbulkan eh, ciri khas pada bangsa mereka, yaitu mereka berbangsa yang sipit seperti itu. Kemudian eh, yang berasal dari Tokyo, Babinski reflex, yaitu refleks menggenggam. Ya, karena Tokyo itu notabene adalah negara maju, perkotaan, maka biasanya bayi itu diberikan barang-barang mainan gitu untuk menggenggam, untuk dimainkan. Nah, itu refleks menggenggam ketika diberikan mainan, dia akan menggenggam mainannya gitu, seperti ini. Kemudian dari USA, San Francisco, bisa ditemukan sucking reflex, yaitu refleks menghisap. Ketika ia diberikan sesuatu, misalkan kalau di kita bahasanya tuh kenyotan ya, empeng. Kalau berdasarkan film itu dia diberikan susu, ya ada dotnya gitu. Kemudian ketika dia ini ada gerakan menghisapnya, sucking refleksnya. Sucking itu kan artinya menghisap, refleks menghisap seperti itu. Ya, itu adalah gerakan refleks pada bayi. Kita lanjut. Perkembangan fisik. Di Namibia, bayi yang berasal dari Namibia, mereka sehat. Tetapi mereka memiliki kekurangan yaitu mereka rawan sakit karena gizi tidak mencukupi, ditandai dari lingkungan yang kumuh dan tidak higienis. Itu bahkan di film tersebut ditunjukkan untuk air bersih saja mereka kekurangan. Untuk mandi dan lain sebagainya, mereka sampoan ya membersihkan kepala bayi itu dengan bekas eh, jagung, jagung yang sudah habis ya, jagung merebus yang sudah habis itu bekas-bekasnya itu digunakan untuk batang jagungnya itu digunakan untuk menggosok-gosok badan ya, bisa untuk digosok-gosokin gitu sebagai pengganti sabun. Karena lingkungan yang tidak memadai, yang kumuh dan tidak higienis sehingga memiliki kerawanan untuk terkena penyakit. Kemudian yang dari bangsa Mongol, mereka sehat gizinya, sehat, gizi mencukupi dan bersih. Karena ya karena mendapatkan sinar matahari yang cukup, kemudian dekat dengan kebun-kebunan, ya hijau-hijauan, padang sabana dan lain-lainnya, itu mencukupi gizi dan kebersihan mereka. Kemudian yang berasal dari Tokyo, sehat, gizi mencukupi, hidup di perkotaan. Ya, bisa kita ketahui bersama ya, kalau orang-orang yang tinggal di kota gitu, itu pasti dekat dengan sumber kehidupan ya, bisa mencari berbagai barang, misalkan seperti susu dan lain-lain, perlengkapan bayi dengan mudah seperti itu. Sehingga untuk orang-orang yang berasal di perkotaan, gizinya mencukupi. Kemudian di USA, yang berasal dari San Francisco, sehat, banyak kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari banyak dari fast food atau fast food ya, seperti misalkan ibunya kan sering pergi bekerja, jadi si ibunya itu memberikan susu bubuk itu untuk mencukupi eh, kebutuhan sang bayi. Tetapi keberlebihan itu juga tidak baik, sehingga kalau misalkan diberikan terlalu banyak makanan atau minuman fast food itu akan berdampak buruk juga bagi sang bayi. Untuk motorik, ada motorik halus dan motorik kasar. Dilihat dari refleks otot yang tidak terlalu berat, untuk halus, dilihat dari motorik halus adalah dilihat dari refleks otot yang tidak terlalu berat, seperti menggenggam, menghisap tangan, menggenggam pisang, dan lain-lain. Adapun untuk motorik kasar ditandai dari gerakan yang menggunakan gerakan otot yang kompleks, seperti merangkak, berjalan, mengangkat kepala, dan lain-lain. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perkembangan sensori motor dan bahasa pada bayi? Apakah ada perbedaan dari setiap negara? Mari kita cari tahu. Perkembangan sensori motor. Bisa kita lihat di sini, panijau. Panijau itu yang berasal dari Namibia.
menggenggam batu lalu memantul-mantulkannya. Nah, di sini melatih bukan melatih ya. Ada sensornya itu ada gerakan tangan sebagai apa ya? Sebagai gerakan refleks untuk melatih tangan gitu ya. Kemudian di sini ada bayar, belajar bangun dan menjaga keseimbangan saat berdiri. Ya, menjaga keseimbangan kan itu melatih sensor apa ya? Sensor tubuh ya. Terus berdiri menjaga keseimbangan, melatih motorik juga. Kemudian ada Mari dari Tokyo, menggenggam kucing dan merespon bulu-bulu kucing. Jadi yang dari Tokyo itu mengusap-ngusap kucing gitu sebagai bentuk melatih sensornya, sensor tangan ya, bersentuhan dengan bulu-bulu kucing. Kemudian ada Hati, membuka pisang dan mengupasnya, lalu memakannya. Ini melatih kehati-hatian ya, melatih sensor, ini mana dulu yang harus dibuka, kemudian makan gitu. Kita lanjut, perkembangan bahasa. Di sini tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan ya dari perkembangan bahasa, masih terpantau aktif dalam cooing dan bubbling. Cooing itu seperti dan bubbling itu seperti ba atau mengucapkan kata-kata yang sama dan berulang kali seperti itu. Mama mama ba seperti itu. Di sini hampir semuanya melakukan hal yang sama, tetapi untuk keintensitasnya mungkin orang yang eh, dibesarkan bersama orang tuanya gitu ya, bukan seperti yang di perkotaan. Biasanya mereka akan meninggalkannya kepada babysitter gitu. Tetapi orang tua yang merawat bayinya dari kecil itu pasti intensif dengan pembiasaan bahasa seperti ini, cooing dan babbling. Pertanyaan yang ketiga, perkembangan sosio-emosi. Apakah ada perbedaan dari setiap negara sosio-emosi pada aspek sosio-emosi? Jadi kita cari tahu. eh, Bisa kita lihat di sini dari yang berasal dari Namibia, emosi sedih. Ada berdasarkan film Babies, eh, si bayi yang berasal dari Namibia menunjukkan emosi sedih yang ditunjukkan saat ia digigit oleh adiknya. Jadi ada seorang kakak nih, walaupun masih bayi dia sudah punya adik. Kemudian dia itu tidak sengaja tergigit oleh adiknya gitu karena sedang bermain. Kemudian karena ia merasa kesakitan dan sedih gitu ya karena digigit, akhirnya ia menangis. Nah, di sini ditunjukkan emosi sedih. Kemudian yang berasal dari Mongol, yaitu Bayar, emosi sedih yang ditunjukkan saat bermain dengan saudaranya. Ia dipukul menggunakan kain lalu menangis. Di sini kita lihat emosinya adalah emosi sedih. Kemudian yang berasal dari Tokyo, ekspresi senang yang ditunjukkan saat bermain dengan kucing. Gitu. Karena ya perkotaan kan banyak gitu ya kucing-kucing yang berkeliaran gitu. Meng, seperti itu. Ada ekspresi senang karena dia menggenggam sesuatu yang lembut, halus gitu, bermain dengan bulu-bulu kucing gitu. Jadi si bayi itu senang dengan kucing. Kemudian di USA, emosi takut yang ditunjukkan oleh bayi saat berenang, merasa tidak nyaman saat masuk ke dalam air. Jadi ketika bayi masuk ke dalam air, dia itu merasa nggak betah, nggak nyaman karena eh, sensasi yang baru dirasakannya ketika masuk ke dalam air. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah eh, analisis film Babies dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Presentasi ini saya persembahkan untuk dosen pengampu, Ibu Puspa Rahayu Utami Rahman, MPSI Psikolog. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.